Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang globalisasi yang ada di Indonesia. Globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Bentuk-bentuk globalisasi. 1. Globalisasi bidang ekonomi. 2. Globalisasi bidang budaya. 3. Globalisasi bidang iptek. 4. Globalisasi bidang komunikasi. 5. Globalisasi bidang transportasi. 1. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia. Hal tersebut menjadi satu kesatuan pasar secara bebas dan terbuka tanpa adanya batas teritorial negara. Kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara juga menyatukan negara-negara yang termasuk organisasi internasional. Contoh, melakukan jual beli secara online lewat e-commerce, membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital, melunasi tagihan listrik dan air secara online. Produk-produk luar negeri banyak yang masuk ke pasar dalam negeri. 2. Globalisasi bidang budaya. Globalisasi bidang budaya merupakan jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Kebudayaan satu wilayah lebih cepat masuk diterima oleh wilayah atau negara lain akibat pengaruh globalisasi. Contoh, 1. Kebutuhan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. 2. Tren mode dan busana internasional menjadi lebih diminati. 3. Mempelajari bahasa asing yang dilakukan masyarakat Indonesia. 4. Nilai-nilai luhur dalam negeri banyak yang tergerus pengaruh kebudayaan asing. 5. Adanya pertukaran budaya antar negara. 3. Globalisasi bidang iptek. Globalisasi bidang iptek adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, serta perkembangan pengetahuan yang terus berkembang pesat. Contoh, akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat lewat internet. 2. Ada banyak alat dan mesin-mesin canggih yang bertujuan memudahkan kehidupan manusia. 3. Kualitas pendidikan, pengajaran menjadi lebih maju dan modern. 4. Globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi adalah proses komunikasi dalam bertukar pesan kepada seluruh orang di dunia dalam waktu yang cepat. Dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi, membuat proses penyampaian pesan semakin mudah dan tersampaikan dengan cepat. Contohnya, komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat dan efisien. Tren sosial media banyak digunakan oleh masyarakat. 5. Globalisasi bidang transportasi. Globalisasi bidang transportasi merupakan bentuk globalisasi yang berpengaruh dan berdampak pada bidang mobilitas dan transportasi. Transportasi yang dimaksud bisa berupa perpindahan barang atau mobilitas manusia. Contoh, akses antar negara dapat dilakukan dengan cepat karena adanya transportasi pesawat. Pengiriman barang jarak dekat atau jarak jauh lebih mudah dilakukan. Perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain lebih mudah terjadi. Dampak globalisasi. A. Dampak positif globalisasi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, berkembang alat komunikasi dan keterbukaan informasi. B. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. Dan yang ketujuh, individualisme yang semakin tinggi.
Upaya menghadapi globalisasi. Ada beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi sesuai dengan bidang globalisasi itu sendiri. Upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. 1. Mempromosikan budaya lokal di Indonesia. 2. Mengadakan kegiatan mengenalkan budaya. 3. Menyaring budaya luar yang masuk ke dalam negeri. 4. Melindungi budaya dan produk lokal buatan Indonesia. 5. Berpegang teguh pada aspek budaya Indonesia. 6. Memperingat dan menerapkan perilaku berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya menghadapi globalisasi bidang komunikasi. 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi dengan kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Upaya menghadapi globalisasi bidang transportasi. 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. 1. Meningkatkan motif berprestasi. 2. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 3. Selalu berorientasi ke masa depan. 4. Meningkatkan penguasaan teknologi di berbagai bidang. 5. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia di bidang iptek agar mampu bersaing. Upaya menghadapi globalisasi bidang ekonomi. 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi, yakni yang kompeten, kompetitif dan juga memiliki kemampuan. 2. Melakukan standarisasi dan sertifikat tertentu agar SDM yang masuk ke sebuah perusahaan memiliki kualitas yang tinggi. 3. Menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulasi. 4. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan mencegah untuk berkompetensi secara sehat. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.